Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Roy Rocky Supraptobahan, salah satu dosen tetap di program manajemen pada Universitas Teknologi Sulawesi di Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Ekonomi Manajerial. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam bentuk Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran sebagai dosen. Saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, delivery, interaction, dan assessment atau disingkat DIA, merupakan salah satu sistem pengajaran yang saya terapkan, di mana saya menyiapkan materi untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri sehingga materi yang diberikan dapat diterima, di mana saya menyiapkan materi untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri sehingga materi yang diberikan dapat diterima baik oleh mahasiswa. Interaction yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas mata kuliah yang diberikan di kelas untuk mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan, dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kesembilan, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Ke-10, mampu mendokumentasikan, menyiapkan, mengamankan, menemukan kembali data dan informasi untuk menjamin capaian mata kuliah Ekonomi Manajerial. 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur tentang sifat dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Kedua, mampu menguasai landasan dan keterampilan teori tentang teknik optimasi dan alat-alat manajemen. Ketiga, mampu menguasai teori permintaan untuk menyelesaikan masalah, pekerjaan, dan tugas. 4. Mampu menganalisis dan mengambil keputusan terkait penentuan harga secara tepat berdasarkan persyaratan yang ada untuk melakukan supervisi dan evaluasi. Materi pembelajaran atau pokok bahasan mata kuliah Ekonomi Manajerial. Pertama, Introduction to Manager Ekonomi. Kedua, membuat keputusan dalam risiko dan ketidakpastian. Ketiga, customer behavior. Keempat, masalah identifikasi. Kelima, peramalan permintaan. Keenam, price, output, and strategy. Pure and monopolistic competition. Kedelapan, mid test. Kesembilan, estimasi of demand. Ke-10, teori biaya. Ke-11, price and output determination, monopoly and domain firm. Ke-12, penentuan harga dan output oligopoly. 13, game theory. Ke-14, pricing technique and analysis. 15, environment. Ke-16, final test. Pencapaian pelajaran untuk mata kuliah Ekonomi Manajerial.
Pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berkemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai bidang keahliannya. Keempat, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kelima, mampu menganalisis hasil kajian ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengambilan keputusan secara tepat. Mampu mengambil keputusan yang tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data. Ketujuh, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan bimbingan kolega sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. Kedelapan, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kesembilan, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, dan mengamankan, menemukan kembali data dan informasi untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Ke-11, mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan masalah pekerjaan dan tugas. Pun kriteria, indikator, dan bobot penilaian mata kuliah saya, ekonomi manajerial. Pertama, penilaian hasil, yaitu UTS 25%, kedua UAS 25%, ketiga tugas kelompok 20%. Poin kedua, penilaian proses. Pertama, dimensi interpersonal skill 10%. Kedua, atribut interpersonal soft skill 10%. Ketiga, dimensi sikap dan tata nilai 10% dengan total 100%. Kemudian, mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian informasi terkait mata kuliah ekonomi manajerial untuk program studi manajemen yang saya bawakan. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendefinisikan pemasaran yang berbahasa pengertian pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan kepada usaha untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan melalui proses pertukaran. Dulu adik-adik pernah dengar kata barter. Kalau di kampung itu, kampung kita masih ada kata barter. Jadi misalnya ada jual gula merah, saya barter dengan saya butuh gula merah, saya kasih beras. Tapi ada kesepakatan harga, itu adalah barter. Tapi sekarang sudah jarang
kerja sama pemasaran Indonesia. Saluran pemasaran setiap atau cari relasi pengalaman yang cocok atau coba-coba dulu. Wah,
Jadi pemasaran ini saya seni juga, seni melihat karakternya, pelanggan kita. Kalau di jasa ada yang tipikal misalnya suatu daerah ngomongnya pelan tapi nusuk misalnya. Kalau di sini misalnya keras suaranya tapi lembut maksudnya. Kita belajar seni belajar ya semua ya Bapak Ibu sekalian maju teman-teman. Misalnya konsep pemasaran pasar sasaran dan segmentasi segmennya ini pasar segmentasinya maju ke sini maju misalnya maju ke sini apalagi misalnya pasarnya suka barang-barang baju gamis songkok dan misalnya pakai gamis coba saya pakai keren kan jadi setiap segmentasi berbeda misalnya kalau hewan misalnya Makassar dan konsumsi atau jangan-jangan sapi dan kalau di daerah Papua misalnya sapi kuda tapi kalau di dalam Toraja itu wawancara namanya akan pasti jangan lupa jadi segmentasi tapi memulai proseskan bahwa segmentasi dan kekuasaan skincare atau skincare apa skincare hati harus konsultasi karena memutih memulai mendapatkan kesehatan dari segi kesehatan jangan ya jangan menggunakan kesehatan dan nyawa itu yang kalau di Eropa nanti ada langsung juga berjemur semakin cantik kan dan semakin kalau di Indonesia semakin sulit kan semakin cantik. Kalau di Indonesia biar anda kaya tapi kalau boleh kita ada rasis itu jadi milik kepuasan kalau anda sudah